Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Albert Fuad, NIM 2214010263. Ananda berasal dari kelas PAII angkatan 23 dengan mata kuliah tafsir Tarbawi. Ananda di sini dengan pemenuhan tugas presentasi, yaitu berbentuk video terkait dengan materi kajian tafsiran surat Yunus ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulk وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Artinya, dialah Allah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, lalu meluncurlah kapal itu, membawa mereka dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Kemudian datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka pun mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, seraya berkata, sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi tafsiran dalam ayat ini, Allah menunjukkan kemampuan, kekuasaan dan anugerahnya kepada manusia, seraya berfirman, dialah Allah yang telah memberikan kepadamu, manusia, kesanggupan berjalan di darat, berlayar di lautan, dan terbang di udara, dengan memberikan kepadamu kesempatan untuk mempergunakan beraneka macam sarana, seperti bintang, kapal, dan sebagainya. Dengan alat angkutan tersebut, kamu dapat mencapai berbagai keinginanmu dan untuk bersenang-senang. Dengan kesanggupan dan kemampuan yang diberikannya itu, manusia diuji dan dicoba oleh Allah, sehingga nampak jelas watak dan tabiatnya. Yang diibaratkan Allah sebagai berikut. Dengan kesanggupan yang diberikan Allah itu, manusia membuat sebuah bahtera yang dapat mengarungi samudra luas. Tatkala mereka telah berada dalam bahtera itu, dan ia berlayar membawa mereka dengan bantuan hembusan angin yang baik dan ombak yang tenang, mereka pun bergembira. Tiba-tiba datanglah angin badai yang kencang dan ombak yang menghempas dari segenap penjuru, sehingga timbullah kecemasan dan ketakutan dalam hati mereka. Mereka pun merasa tidak akan dapat lagi melihat matahari yang akan terbit pada esok harinya, karena hempasan ombaknya yang dahsyat. Karena itu mereka pun berdoa kepada Allah seraya merendahkan diri dengan penuh keikhlasan, sambil menyesali perbuatan yang pernah mereka lakukan, agar Allah melepaskan mereka dari gulungan ombak yang maha dahsyat itu. Mereka mengucapkan, wahai Tuhan kami, sehingga jika engkau lepaskan kami dari malapetaka yang akan menimpa kami, tentulah kami menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan. Kemudian ayat berikutnya, falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq ya ayyuhan nasu innama baghayukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilayna marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, namun ketika Allah menyelamatkan mereka, seketika itu mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri.
kenikmatan hidup di duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu, lalu akan kami kabarkan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Jadi tafsiran dalam ayat ini, setelah Allah melepaskan mereka dari malapetaka itu dan mereka merasa senang dan hilang segala kekhawatirannya, mereka lupa kepada Yang Maha Penyelamat dan Pemberi karunia. Bahkan mereka durhaka kepadanya dan kembali berbuat kebinasaan di muka bumi dengan melakukan kezaliman dan kekacauan di antara manusia. Demikianlah Allah melukiskan watak dan tabiat manusia. Mereka ingat dan merendahkan diri kepada Allah bila mendapat kesengsaraan, dan bila malapetaka itu telah lenyap, mereka lupa bahkan kembali mendurhakai Allah. Watak dan tabiat yang dilukiskan berikut menunjukkan kelemahan manusia. Karena itu hendaklah manusia insaf dan sadar atas kelemahan itu. Janganlah kelemahan itu membawa mereka kepada malapetaka yang lebih besar. Sikap congkak dan perbuatan zalim itu seandainya merupakan suatu kesenangan baginya, maka itu adalah kesenangan sementara selama hidup di dunia. Sedang kesenangan dan kebahagiaan yang kekal ialah kesenangan dan kebahagiaan yang ditimbulkan oleh kepatuhan kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun, baik dalam keadaan senang dan sengsara, suka dan duka, dalam keadaan rugi dan beruntung, dan sebagainya. Kesenangan dan kebahagiaan yang demikian akan dirasakan selama hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Mungkin itu saja dari Ananda. Kurang dan lebihnya Ananda mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.